Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri perayaan Natal 2025 bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Kamis pagi. Wapres Gibran menyebut kunjungan kali ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah terus memperkuat semangat toleransi, menghormati keberagaman, serta menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan keyakinan. Sebagai wujud kepedulian, Wapres Gibran mengajak umat Kristiani mendoakan saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Kehadiran Wapres Gibran sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kerukunan antar umat beragama di berbagai daerah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu Ainis melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Pada momen Natal kali ini, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan saudara-saudara sebangsa yang tengah menghadapi bencana di sejumlah wilayah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh umat Kristiani yang saya hormati. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di beberapa tempat di tanah air kita. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Pemirsa, momen libur Nataru, arus penumpang masih memadati stasiun Pasar Senen. Belasan ribu penumpang mulai meninggalkan Jakarta lewat stasiun Pasar Senen. Berdasarkan data dari PT KAI, pergerakan penumpang pada Kamis siang tercatat 50.759 penumpang dan 43.049 penumpang turun di seluruh wilayah Daup 1 Jakarta. Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi kedua setelah stasiun Gambir. Kursi-kursi ruang tunggu yang biasanya lengang di hari libur Natal ini hampir seluruhnya terisi. Pada area stasiun terdapat pula pos pengamanan dan polisi yang berjaga di sekitar area stasiun guna mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta jumlah penumpang tercatat mencapai 165.000 dengan pergerakan pesawat 1.131 keberangkatan. Antrean penumpang terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Kebanyakan penumpang memanfaatkan masa libur Nataru pergi ke kampung halaman atau destinasi wisata. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan arus mudik Nataru, sudah ada rekan kami Amrina Rida di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita ke Pasar Senen terlebih dahulu. Selamat malam, Amrina. Bagaimana situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen? Ya,
Davi dan juga pemirsa, untuk situasi di stasiun Pasar Senen pada malam hari ini sekira pada pukul 8 malam nampaknya memang sudah cukup lebih lengang dibandingkan situasi ketika siang hari dan juga sore hari tadi. Kalau kami pantau baik itu di area pintu dan juga di area kursi-kursi penunggu gitu ya, sekarang sudah mulai terlihat adanya pengurangan dari calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan begitu ya. Dan juru kamera kami Nova Dwi akan menunjukkan kepada Davi dan juga pemirsa bagaimana situasi terkini di stasiun Pasar Senen. Ini kita bisa melihat bahwa nampaknya memang untuk antrian sudah mulai berkurang dan sudah mulai menurun begitu dibandingkan dengan sore hari tadi. Tentunya hal ini dikarenakan banyak perjalanan kereta yang sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen pada siang dan juga sore hari tadi. Untuk berdasarkan informasi dari informasi kereta api yang kami lihat, setidaknya dalam waktu 5 menit lagi akan ada keberangkatan dari kereta menuju ke Kutoarjo yakni Saunggali begitu ya, dan tentunya hingga nanti malam memang masih ada beberapa keberangkatan dari kereta yang tentunya akan membawa calon penumpang menuju ke kota-kota yang ingin mereka tuju. Nah, data dari pihak KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, setidaknya pada hari ini di stasiun Pasar Senen ada 14.000 penumpang yang melakukan keberangkatan dari sini, dan memang kalau secara total begitu ya di Jakarta ada 50.000 penumpang, yang mana di antara yang lainnya selain stasiun Pasar Senen ini juga akan ada yang melakukan keberangkatan dari stasiun Gambir, stasiun Jatinegara dan juga stasiun-stasiun lainnya. Nah, untuk momen libur Nataru ini hingga tanggal 4 Januari nanti setidaknya ada lebih dari 900.000 tiket Davi yang disediakan oleh pihak KAI Daerah Operasional 1 Jakarta. Jadi yang sekarang sudah terjual ada di angka 637.000 tiket. Artinya masih ada kurang lebih 200.000 tiket yang bisa diberi oleh masyarakat dan juga oleh warga begitu ya untuk melakukan keberangkatan via kereta, baik itu dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun juga stasiun-stasiun lainnya. Tentunya untuk ketersediaan terkait dengan tiket tersebut ini bisa dicek di website dari KAI, dan tentunya bagi semua pemudik begitu ya diharapkan untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga barang bawaan. Sementara demikian kembali ke Anda, Davi. Baik, dari stasiun Pasar Senen kita bergeser ke Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam, Hasnugara. Seperti apa situasi saat ini di bandara? Ya, selamat malam, Davi. Saya juga bisa dapat melaporkan memang situasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam ini masih dipadati oleh para penumpang. Memang kalau untuk domestik pada sore tadi pukul 7 malam mereka terakhir melakukan counter check validasi check-in di counter check-in, dan kemudian mereka langsung masuk ke area boarding. Dan untuk pada pukul 7 malam ke atas kemudian para penumpang sendiri ramai untuk rute internasional. Memang penerbangan mereka mulai dari pukul 7 malam ini hingga pukul 12 nanti. Dan pada saat ini memang di belakang situasinya ramai para penumpang yang melakukan antrian counter check-in, dan memang ada beberapa counter check-in yang memang belum dibuka. Para penumpang sendiri memang sudah menunggu seperti itu. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini mencatat 165.000 pergerakan penumpang, memang agak sedikit menurun dibanding pada kemarin. Jika kalau kemarin sekitar 177.000 pergerakan penumpang. Dan memang arus puncaknya sendiri sudah terjadi pada 3 hari lalu. Dan untuk pergerakan penumpang pada hari ini tercatat sebanyak 1.131 penerbangan yang melayani rute domestik hingga internasional. Ya, kita lihat Davi, ini kondisi para penumpang yang hendak melakukan check-in. Mereka masih menunggu antrian counter yang belum dibuka. Cukup panjang. Ya, memang pengelola juga menghimbau Davi agar para penumpang untuk datang 3 jam lebih awal, mengingat pada akhir tahun ini cuaca masih tidak menentu karena musim penghujan masih terjadi hingga Januari mendatang. Baik, terima kasih Hasnugara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya ada Amrina Rida dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
Libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kepadatan arus lalu lintas pun tak terhindarkan, terutama pada malam hari. Suasana khas Malioboro terlihat ramai sejak sore hingga malam hari. Libur Natal dan Tahun Baru yang bertepatan dengan libur sekolah membuat kawasan ini dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Wisatawan datang dari sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga daerah di luar Pulau Jawa. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan menyusuri Malioboro, menikmati suasana malam kota Yogyakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi di kawasan Malioboro, Yogyakarta, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Galih Wisma. Selamat malam, Galih. Ya, selamat malam, Gus. Baik, bagaimana kondisi Malioboro malam hari ini? Ya, selamat malam dan juga pemirsa. Malam hari ini saya mengamankan langsung di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Memang pada momen libur Natal dan Tahun Baru juga berkaitan dengan libur sekolah ini, Malioboro masih menjadi favorit bagi para wisatawan untuk menghabiskan waktu liburannya. Dan ramaian ini memang akhirnya menjadi viral di media sosial dengan tagar seorang Indonesia kunjung ke Jogja. Dan memang menurut data dari Dinas Perhubungan Yogyakarta, prediksi jumlah wisatawan saat momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini mencapai 7 juta pengunjung, dan khusus pada kunjungan atau volume wisatawan yang berkunjung ke Malioboro ini mencapai 60 bahkan ya 80 ribu setiap harinya. Saya akan dapatkan secara langsung terkait suasana malam hari ini di Malioboro. Sudah tampak ramai sekali oleh ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Di pedestrian ini bisa saya gambarkan sudah ramai sekali wisatawan. Terima kasih Galih Wisma atas laporan Anda langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali.